Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang telah menonton video saya. Video ini akan membahas tentang ringkasan materi pembelajaran dari mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SMM, CPM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Novianti, NIM 220488, asal kampus dari Universitas Primageraha, semester 4 dari kelas RA4. Materi yang akan saya bahas dalam video ini ada 5. Yang pertama, status kepemimpinan organisasi. Yang kedua, perkoordinasian budaya. Yang ketiga, memahami budaya organisasi. Yang keempat, komunikasi dalam organisasi. Dan yang kelima, kepemimpinan. Baik, materi yang pertama tentang status kepemimpinan organisasi. Apa itu kepemimpinan? Adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, memengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan organisasi itu adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok mengharuskan melakukan dengan berkata-kata yang diperlakukan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari urusan usaha yang telah tersedia. Perbedaan antara kepemimpinan individual dan kolektif. Kepemimpinan individual fokus pada suatu pemimpin yang mengambil keputusan dengan memerlukan arahan pemimpin, biasanya memegang kendali dan bertanggung jawab secara langsung terhadap hasil. Kepemimpinan kolektif itu melibatkan partisipasi dari sejumlah individu dalam mengambil keputusan dan mencapai tujuan. Keputusan diambil secara bersama-sama dengan tujuan mencapai konsensus. Konsep mengenai status dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada asumsi dan evidensi status dalam kepemimpinan. Mencakup asumsi terhadap kekuasaan dan yang dihadapi yang diberikan kepada seseorang pemimpin. Yang kedua, mempengaruhi pada pengambilan keputusan status. Pemimpin dapat mempengaruhi cara keputusan yang diambil, baik secara formal maupun informal. Yang ketiga itu ada pengaruh terhadap keseimbangan kekuasaan. Status juga berkaitan dengan pemahaman akan keseimbangan kekuasaan dan peran sosial di dalam organisasi. Faktor yang memengaruhi status kepemimpinan yaitu kemampuan, keahlian, dan memainkan peran penting dalam memahami status kepemimpinan, kepedulian terhadap orang lain. Kepemimpinan yang peduli terhadap tim akan menimbulkan status kepemimpinan yang adil, melakukan semua anggota secara adil dan merata. Materi yang kedua yaitu pengkoordinasian budaya. Pengkoordinasian budaya adalah sebuah proses yang melaluinya kata menyerap dan menafsirkan pengaruh norma dan pesan dari lingkungan kita dan menjelaskannya ke dalam apa yang kita yakini sebagai perilaku yang dapat diterima. Pengkoordinasian budaya juga merujuk pada proses di mana nilai-nilai keyakinan dan perilaku ditegakkannya dan dipertahankan dalam masyarakat. Hal ini dapat melibatkan pengaruh dari inisiatif keluarga, media, serta interaksi sosial. Proses ini membentuk cara individu memandang dunia, bereaksi terhadap simulasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Pengaruh budaya dalam masyarakat. Budaya memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk norma-norma sosial dan interaksi anggota masyarakat. Nah, dari sistem nilai hingga kebiasaan sehari-hari, budaya itu turut memberikan cara masyarakat berperilaku dan berinteraksi. Budaya membuat komunikasi semakin dinamis, dan komunikasi juga membuat budaya menjadi lestari. Dan kehidupan sehari-hari unsur budaya itu melekat dalam diri kita dan segala interaksi yang kita lakukan termasuk saat kita berkomunikasi. Pengelompokan budaya barat itu didominasi oleh nilai-nilai individualisme yang rasionalisme. Dari budaya timur lebih menekankan nilai-nilai kolektivisme dan harmoni sosial.
dari budaya populer diwarnai oleh tren musik dan gaya hidup masa yang berkembang pesat. Faktor-faktor yang membentuk budaya itu ada 4. Nilai-nilai, itu nilai-nilai yang meyakini oleh sebuah kelompok menjadi pedoman utama membentuk budaya. Dalam nilai-nilai tersebut mencakup keyakinan, norma, ideologi, dan moralitas. Yang kedua ada tradisi. Tradisi turun-temurun seperti upacara adat, festival, dan ritualisme keagamaan memainkan peran penting dalam mewariskan nilai-nilai budaya. Nah, dari teknologi, kemajuan teknologi dapat mempengaruhi praktek budaya seperti dalam seni, musik, dan interaksi sosial. Dari lingkungan, merupakan lingkungan fisik dan formal dalam memberikan besar dalam pengaruh bentuk budaya suatu masyarakat. Materi yang ketiga itu memahami budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu merupakan nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi itu mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Teori budaya organisasi itu merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi dan makna yang dilakukan orang terhadap simbol-simbol tersebut. Dalam konteks perusahaan, budaya organisasi itu dianggap sebagai salah satu strategi dari perusahaan dalam meraih tujuan serta kekuasaan. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai kepercayaan dan norma bersama dengan dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Komponen budaya organisasi itu ada nilai-nilai keyakinan dan prinsip-prinsip prudensial yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Dan ada norma-norma peraturan dalam pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku dari aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Ada fungsi budaya organisasi, itu yang pertama, mempersatukan anggota budaya organisasi, menciptakan rasa memiliki dan identitas harmonis di antara anggota organisasi hingga mereka merasa terhubung dan berkonten dalam tujuan organisasi. Yang kedua, membangun keunggulan kompetitif. Budaya yang kuat dapat menjadi sumber referensi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Dan yang ketiga, mendorong kinerja optimal. Budaya organisasi yang konsumtif dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara optimal. Pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dalam positif merupakan kunci penting bagi perusahaan. Dalam jangka panjang, budaya yang selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, yang mereferensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing yang bertumbuh, bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang cenderung memiliki tingkat kepuasan loyalitas karyawan yang tinggi. Karyawan akan merasa bangga untuk termotivasi untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Hal ini berdampak pada kinerja, inovasi, pelayanan yang unggul bagi pelanggan. Materi yang keempat, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses terjadinya dalam suatu yang organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama. Menurut Goldhalbert 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang bertanggung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti dan lingkungan yang berubah-ubah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu ada kondisi lingkungan, faktor fisik dan sosial di tempat kerja seperti kebisingan, tata letak, dan kebudayaan organisasi. Ada gaya komunikasi. Perbedaan gaya berkomunikasi individu yang dapat mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap pesan. Ada status dan kekuasaan. Hierarki kekuasaan dan status seseorang dalam organisasi yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Ada bentuk komunikasi di dalam organisasi. Kalau ada komunikasi vertikal, komunikasi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Ada komunikasi horizontal, pertukaran informasi di antara rekan kerja sebidang. Yang ada komunikasi diagonal, hubungan antara unit dan departemen yang tidak sejajar. Pengaruh budaya organisasi terhadap komunikasi. Kepemimpinan, peran pemimpin sangat mempengaruhi cara komunikasi terjalin di dalam organisasi. Kerja tim, budaya kerja tim yang positif dapat mendukung komunikasi yang efektif di organisasi. Kepercayaan antar anggota organisasi mempengaruhi tingkat transparansi dan keterbukaan. Keragaman budaya yang mempromosikan keragaman berkontribusi pada kemampuan organisasi dalam komunikasi secara inklusif. Materi kelima yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan pemimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari Stephen Perlbens mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Menurut Richard Lee, Duff mengatakan kepemimpinan itu berupa leadership, adalah kemampuan mempengaruhi orang yang pengaruh kepada kepercayaan tujuan. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan produk, dan menavigasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arahan, memotivasi karyawan, dan memperdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama, mengembangkan visi dan strategi organisasi. Yang kedua, mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Ada gaya kepemimpinan transformal. Nah, kepemimpinan transformal itu adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transisional itu berfokus pada pengembangan potensi karyawan dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Nah, ciri-ciri khas gaya ini itu adalah karisma, inspirasi, rangsangan intelektual, dan perhatian individual. Memimpin transformal bertindak sebagai monitor pengembangan rasa percaya dan mengembangkan kapabilitas bahwa untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ada gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional itu adalah gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerja. Pemimpin transaksional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan memberikan award. Nah, ciri khas gaya ini itu adalah manajemen membesarkan, mengecualikan, di mana pemimpin hanya campur tangan ketika menjadi penyimpangan dari standar. Nah, pemimpin transaksional itu menciptakan struktur yang lebih jelas
dan harapan yang terukur agar bawahan dapat mencapai target yang ditetapkan. Baik, terima kasih yang telah menonton video pembahasan ini sampai akhir, dan saya meminta maaf jika ada salah-salahan kata, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.